Halo Sobat Inovator semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin laminasi hidrolis 520 ALC merek Inovatec. Oke, jadi yang dimaksud ALC ini adalah Auto Land Cut ya. Mesin ini dilengkapi dengan fitur Auto Land yang terbaru dan fitur hidrolis untuk tekanan pada roller di bagian depan ya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di mesin tersebut. Oke, untuk yang pertama, mesin ini dilengkapi dengan 4 konveyor hijau ya, yang nanti membantu untuk penarikan rollernya. Lalu ada unlock pembatas di sebelah kiri dan kanan, ini ya, kita bisa lihat. Lalu untuk lainnya, ini fitur lain yang nanti bisa penempatan kertasnya. Jika tertumpuk, dia akan pembatasnya ya, jadi nanti bisa mengatur kertas yang masuknya satu persatu ya. Oke. Lalu untuk di sebelah kiri, di sini terdapat LCD dengan fitur yang ada seperti roller heating untuk proses pemanasannya. Ya, itu di on kan, lalu kita off kan. Nah, untuk menambahkan dan mengurangi itu ada tombol plus dan minus. Itu untuk roller atas, dan untuk roller yang heating yang bawah ini untuk yang bagian roller bawahnya ya. Lalu di sebelah kanan ada total length, ini untuk perhitungan total panjangnya. Dan di bagian bawah ini terdapat paper length untuk settingan panjang kertas yang akan kita laminasi ya. Lalu di bagian bawahnya ada lapleknya, ini merupakan toleransi jarak antara satu kertas dengan kertas yang lain. Lalu di bagian bawah terdapat motor speed, yaitu kecepatan perputarannya yang bisa diatur di bagian sebelah kiri. Lalu terdapat tombol laminating, ini untuk berjalan maju yang warna hijau. Kita bisa klik lamination. Tetapi kita akan coba untuk tutup sensornya biar dia berjalan. Nah, ini berjalan maju ya. Nah, itu terdengar untuk suara AutoCAD-nya. Lalu di tengah ada tombol stop. Lalu sebelah kanannya ada file back untuk mundur ya. Nah, ini berjalan mundur. Oke. Lalu kita bergeser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan terdapat fitur hidrolisnya ya, untuk menurunkan bagian roller depan ya. Jadi ini kita tinggal buka, kita tinggal atur untuk tekanan hidrolisnya berada di bagian 2 sampai 3 bar ya. Ini kita coba cek. Kita naikkan untuk tekanan hidrolisnya dengan cara dipompa ya. Nah, ini dia naik. Untuk tekanan hidrolisnya di antara 2 dan 3. Oke, cukup. Setelah itu kita akan coba kunci kembali untuk hidrolisnya. Oke. Lalu untuk di sebelah kiri, di sini terdapat settingan putaran untuk meminimalis lengkungan ya. Ini kita bisa aplikasikan, kita putar di bagian sebelah sini. Nah, ini ya yang kita tunjuk. Ini. Nah, ini nanti jika kita putar dia akan naik atau turun. Oke, lalu untuk yang di sebelah kirinya, ini terdapat settingan untuk naik turunnya roller. Nah, ini kita naikkan, lalu kita turunkan ke bawah. Nah, ini untuk yang bagian roller tengah. Nah, ini ya, ada pergerakan di bagian roller bawahnya. Oke, lalu di bagian atas terdapat untuk tempat core-nya ya. Ada 2, bagian depan dan belakang. Lalu mesin ini dilengkapi dengan fitur pemotong untuk merapikan. Nah, ini untuk fitur untuk merapikannya. Lalu satu lagi korporasinya ya, untuk membantu AutoCAD-nya. Nah, ini nanti diaplikasikan, dipasang di bagian bahan. Lalu di bagian paling belakang sendiri, di sini terdapat roller belakang 2
Dan untuk AutoCAD secara manual ini tinggal kita aplikasikan aja ya untuk AutoCAD-nya. Lalu selanjutnya di bagian belakang di sini terdapat tray atau tempat untuk hasil bahannya ya, nantinya ketika hasil potongnya nanti dia bisa turun di bagian belakang ya, seperti ini. Oke. Lalu untuk di bagian bawah terdapat regulator yang akan tersambung pada kompresor nantinya ya. Ini untuk selang yang bening, ini nanti masuk ke bagian selang kompresor ya. Lalu terdapat MCB untuk on off nya dan fitur kabel powernya ya, nanti yang tertancap di bagian belakang sebelah kiri bawah. Lalu untuk di bagian depan bawah ini terdapat satu tempat core yang nantinya ketika kita menggunakan laminasi biasa tanpa AutoCAD, ini bisa langsung dibuat laminasi dua sisi sekaligus ya, tapi tanpa menggunakan AutoCAD. Jadi untuk core ini bagian bawah. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk instalasi pemasangan bagian bahannya yang ada di atas, lalu akan kita cobakan untuk running mesinnya. Oke, langsung saja saya akan cobakan untuk running mesinnya ya. Jadi di sini ada beberapa bahan yang akan saya coba. Oke, langsung saja kita akan coba untuk proses laminasinya. Nah, ini di sini kita bisa lihat untuk fungsi lainnya. Nah, dia menahan ya. Jadi agar tidak terjadi kertas masuk dua kali ya. Jadi ini prosesnya seperti ini. Ini fungsinya menahan ketika di ukurannya sudah menunjukkan panjangnya, dia akan kebuka ya untuk fungsi lainnya. Nah itu ya untuk kertas selanjutnya. Oke, kita akan coba cek hasilnya ya. Nah, ini untuk AutoCAD-nya. Oke, AutoCAD-nya berjalan dengan baik. Oke, kita akan coba cek untuk hasilnya ya. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk daya rekatnya ini menempel. Oke, yang lain kita coba cek yang lain. Oke, yang lain. Oke. Dan untuk ujung potongannya juga bagus ya, terlihat semua rata. Oke ya. Kita cek untuk daya rekatnya. Ya, sobek ya. Jadi tandanya untuk daya rekatnya dia nempel kemudian kuat. Nah, ya. Oke. Oke ya. Oke, hasilnya bagus. Oke, jadi untuk auto lane-nya berfungsi seperti tadi ya, untuk ketika running. Jadi dia untuk menahan kertas selanjutnya agar dia tidak selip ya. Nantinya bisa mengatur jarak antara kertas satu dan kertas yang lain. Untuk settingan naik turunnya kita bisa lihat nanti dari sini settingannya. Ini dua baut ini kita bisa setting untuk naik atau turunnya, dan untuk delaynya kita bisa cek di bagian displaynya ya. Jadi ini berhubungan dengan lap length-nya.
ya. Jadi satu kesatuan atau satu komposisi dengan lainnya ini ya. Oke, demikian untuk tutorial mesin laminasi hidrolis 520 ALC merek Novatek.